Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Gimana nih kabarnya? Sehat? Sehat. Ada yang sakit? Enggak. Ada yang sakit? Ya. Alhamdulillah. Berarti semuanya sehat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk terlalunya boleh pimpin doanya terlebih dahulu. Marilah teman-teman dan guru, sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah berdoa, semoga kita diberikan kelancaran dalam pembelajaran kita. Kita mulai pembelajaran. Ibu absen terlebih dahulu. Alga Dewi Permana, Alga Dewi Nur, Alga ya, Rabiul Awal, nggak masuk, siapa? Sakit. Semoga teman kita yang sakit diberikan kesehatan untuk belajar untuk minggu depan. Kita belajar, boleh cek dulu kebersihannya di bawah meja. Jika ada sampah boleh diambil dan dibuang ke tempat. Kalau tidak ada boleh kembali di tempatnya masing-masing. Ada, Bu? Tidak ada. Oke, berarti kelas ini Bersih. kita mulai pembelajaran kita hari ini. Semuanya semangat. Oke, kita briefing dulu ya. Kita mulai. Sakit. Siku. Siku. Sakit. Sakit. Siku. Sakit. Tidak. Kita sudah sedikit, semuanya sudah semangat. Oke, kita mulai ke materi kita hari ini, yaitu mengenai menghindari pergaulan bebas. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu melalui tayangan video, peserta didik mampu menganalisis penyebab dan dampak pergaulan bebas dan perbuatan zina terkait Quran Surah Al-Isra ayat 32 dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dampak negatif pergaulan bebas dan perbuatan zina bagi individu, keluarga, dan masyarakat dengan baik. Yang ketiga, peserta didik mampu merencanakan proyek kampanye atau media edukasi sederhana tentang bahaya pergaulan bebas dan zina dengan benar. Jadi tujuan pembelajaran kita agar peserta didik mampu menganalisis penyebab pergaulan bebas ini terkait dengan Quran Surah Al-Isra ayat 32. Sebelumnya itu ada sebuah video. Kalian harus mengamati video Dinas Kesehatan sudah mencatat tingginya kasus imunodeficiency virus atau HIV di Provinsi Bogor. Sebanyak 200 anggota Oke, video sudah Ibu tayangkan. Di sini Ibu ingin bertanya dari video yang sudah Ibu tayangkan, apa saja pergaulan bebas yang ada di video ini? Tauran berwatak. Boleh angkat tangannya? Rasa Bu. Oke, bisa menyebutkan ada Seks bebas, Bu. seks bebas, betul. Nah, dari
video ini, apa pesan penting yang disampaikan dengan video ini? Ada? Tadi ada diri, remaja cerdas, hidup berkualitas, sadar tidak pada pergaulan bebas. Nah, Ibu mau nanya lagi, faktor dari penyebabnya pergaulan bebas ini, ada yang bisa jawab? Kurangnya bimbingan. Kurangnya bimbingan, benar. Ada lagi yang bisa menjawab, boleh? Faktor keluarga, benar sekali. Kita mulai di pembelajaran kita, yaitu pengertian pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas ini adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana bebas. Yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma agama yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan maupun dari media sosial. Adapun pengertian zina. Nah, zina ini adalah yang digunakan dalam kitab untuk merujuk pada perbuatan seksual di luar pernikahan yang sah. Dalam konteks agama Islam, zina merupakan salah satu dosa besar yang sangat dihindari karena melanggar aturan moral dan agama. Konsep zina secara spesifik ditemukan dalam Al-Quran dan hadis yang memberikan pedoman jelas mengenai larangan dan sanksi terhadap perbuatan tersebut. Nah, selanjutnya kita mengamalkan Quran Surah Al-Isra ayat 32 tentang larangan zina. Nah, boleh kita sama-sama untuk membacanya, kita murojaah. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Fahijatan wa ta'al sabila. Boleh Abel bacakan artinya? Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, kita sudah menjelaskan apa itu arti dari Quran Surah Al-Isra, yaitu kita sama-sama, dan janganlah kamu, boleh sama-sama, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Adapun isi kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 32 ini, yaitu Allah SWT melarang manusia untuk mendapati perbuatan zina. Yang kedua, zina merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk karena bahayanya dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain di dunia dan akhirat. Nah, adapun kategori zina itu ada dua, yaitu zina mustan dan zina ghairu mustan. Zina mustan ini adalah penzina sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina mustan adalah dirajam atau dilempari dengan batu sampai meninggal. Adapun zina ghairu mustan, yaitu penzina masih rajam, belum pernah menikah, hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, Bu, apa sih hukuman bagi orang yang berzina? Nah, ini dia. Hukuman bagi orang berzina yaitu kalau penzina ghairu mustan, dera atau pukulan sebanyak 100 kali bagi penzina ghairu mustan, dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Jika penzina mustan, dirajam sampai mati bagi penzina mustan. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah di tempat yang banyak dilalui manusia atau tempat keramaian. Nah, ini adalah
bebas. Tadi seperti ada yang bisa menjawab di gambar ini, kayak tadi snack bebas. Ada lagi yang bisa? Boleh? Mampu, benar. Ada lagi? Bullying, Bu. Nah, bullying. Ada lagi? Itu sejarah lagi aku. Nah, bagian ini adalah gambar-gambar pergaulan bebas. Bu, bagaimana sih cara kita untuk menjauhi zina dan pergaulan bebas ini, Bu? Nah, yang pertama itu mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berpuasa sebagai penahan nafsu. Yang ketiga, pilih teman dengan baik. Yang keempat, hindari lingkungan negatif dan berani mengatakan tidak. Faktor penyebabnya, nah ini adalah faktor penyebab dari pergaulan bebas. Yang pertama yaitu kurangnya iman dan kontrol diri, kurangnya pengawasan dari orang tua, pengaruh teman sebaya, paparan media dan teknologi, identitas pada remaja. Nah, paparan media dan teknologi ini adalah kita mengikuti berita-berita yang menyimpang dari ajaran Islam, dan krisis identitas pada remaja ini dia mencari identifikasi diri. Ya, seperti kita sebutkan tadi, yaitu ikut-ikut teman. Dia mencari jati dirinya sendiri. Paham? Sampai sini paham? Kita lanjut ya. Bu, dampak pergaulan bebas itu adalah segi agama itu adalah menjauhkan dari iman dan menimbulkan dosa besar, serta segi kesehatan menyebabkan penyakit dan kehamilan di luar nikah, dan segi sosial ini merusak nama baik dan menurunkan moral masyarakat. Kita sudah menjelaskan tentang dampak-dampak pergaulan bebas, pengertian zina, dan penyebab-penyebabnya. Sampai sini sudah paham? Ibu sudah menjelaskan materi tentang pergaulan bebas. Semuanya sudah paham? Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita hari ini? Boleh? Bu, kita pasti penting bagi kita untuk mempelajari materi pergaulan bebas. Nah, bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaan tadi yaitu kenapa sih kita penting untuk mempelajari tentang pergaulan bebas ini? Ya, kita sangat penting belajar tentang pergaulan bebas ini karena dari sinilah kita belajar agar bisa membentengi diri dari hal-hal yang negatif. Oke, anak-anak ibu, semoga dari kita belajar ini nantinya kalian bisa membentengi diri dari hal-hal yang negatif dan mengatakan tidak dengan pergaulan bebas. Selanjutnya yaitu kalian membagi kelompok, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Di sini ibu sudah siapkan poster tempat menempelkan tugas-tugas nanti di sini yaitu pergaulan bebas. Nah, caranya kalian nanti yang dibagikan di sini ada judulnya menghindari pergaulan bebas. Yang pertama, penyebab pergaulan bebas, ciri pergaulan bebas dan cara menghindarinya. Ini ada selesai? Oke. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 boleh tempelkan hasil kerjanya di poster yang sudah ibu sediakan. Untuk kelompok 1 boleh nanti untuk menempelkan. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mengerjakan tugas yang ibu berikan dan menempelkan poster. Boleh untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 maju ke depan dan mempresentasikan hasil tugas yang dikerjakan.
Oke, nomor 3. Oh, iyo. Nomor 1 dari tim Kota Soal pergaulan bebas. Semoga kalian semuanya paham mengenai materi soal pergaulan bebas untuk bisa menjaga diri dan memperbaiki diri di kehidupan sehari-hari dari pergaulan bebas. Untuk minggu besok kita ada materi mengenai tauhid. Sebelum ini tutup, untuk ketua kelasnya boleh pimpin doanya, kita tutup, kita pulang karena waktu kita sudah selesai. Oke, untuk ketua kelasnya boleh pimpin doanya. Baiklah teman-teman dan ibu guru telah mengerti pelajaran hari ini. Marilah kita berdoa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim.